Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Share. Ya, kali ini kita akan meneruskan video yang kemarin. Kita akan mencoba tes scanner yang sudah kita buka kemarin, unboxing kemarin ya, yaitu versi pocketnya, yaitu JDIAC ya, yang seperti ini. Nah, ini JDIAC versi pocket. Kemudian yang versi Androidnya, yang Android nanti ada di video terpisah. Jadi kita fokus untuk yang versi pocketnya JDIAC M100 ini. Ya, sebelum kita lanjut ya, kita lihat dulu fitur-fitur yang dikenalkan di scanner JDIAC M100 ini. Apa saja fiturnya yang ditawarkan dari scanner yang saat ini paling terjangkau ya, paling terjangkau. Oke, untuk paketnya bisa dilihat di video di atas, video yang kemarin ya. Oke, untuk fiturnya di sini yang ditawarkan jadi ada banyak ya, yang di sini yang tertulis di sini M100 Universal Motorcycle Scan Tool ya. Jadi kita buktikan apakah benar-benar di sini scan tool ini nanti JDIAC M100 ini benar-benar universal untuk semua motor ya yang ada di dunia. Nah, di sini selanjutnya ada Universal Motorcycle Scan Tool plus Professional Battery Tester. Jadi di sini dia juga bisa berfungsi sebagai baterai tester, selain juga dia berfungsi sebagai scanner. Nah, yang ditawarkan yang pertama di sini adalah read code. Ya, read code berarti dia bisa membaca kode kerusakan yang ada di sepeda motor. Ya, kemudian ada ECU information, biasanya ada serial ID-nya. Kemudian ada komponen tes, ini tergantung fitur-fitur dari motornya itu sendiri ya. Kalau misalkan Honda tidak ada fitur di bawaannya, ECU-nya tidak ada fitur untuk tes sensor ataupun aktuator. Jadi ini tidak difungsikan. Jadi ini adalah fitur umum ya, seperti Yamaha nanti dia bisa tersedia. Kemudian ada ESC reset, ada quick test. Nah, ini quick test untuk baterai, kemudian start trace juga untuk baterai, kemudian ada wave test sama juga untuk baterai, kemudian ada erase code ya, menghapus kode kerusakan, itu yang juga penting. Kemudian dynamic data, jadi data live ya, data live ketika motor menyala, waktu pengapiannya berapa, durasi injektornya berapa, bukaan throttle berapa, oksigen sensor berapa, dan lain sebagainya. Kemudian ada akselerator reset ya, ini untuk yang TBW kemungkinan ya, untuk yang TBW yang dimana dia sensor TPS-nya juga bukaan gasnya itu tidak melalui kabel seling, tapi menggunakan sensor yang kemudian dia sensornya membuka throttle ya, akselerator reset. Kemudian ada CO volume adjust, ini yang ditanyakan kemarin beberapa sebelum video ini dibuat ya, bisa nggak itu setting CO ya, kita coba nanti ya, kita coba sekarang. Kemudian ada standar test, kemudian chart test, capture screen image, jadi bisa men-screen ya layar daripada M100 ini. Tapi yang terpenting dia bisa scan, kemudian baterai tester untuk scan yang penting adalah dia bisa tes aktuator, kemudian dia bisa membaca kode kerusakan, harus juga otomatis menghapus, kemudian live data, dan juga setel CO. Itu beberapa pertanyaan umum yang nanti kita buktikan di sini apakah memang benar-benar JDIAC M100 ini mampu melakukan hal yang dituliskan itu tadi, yang ditawarkan itu tadi. Oke, untuk itu langsung kita coba di motor yang ada di depan saya. Ini adalah Vario 125 generasi pertama yang lama ya. Kemarin saya sudah menjelaskan bahwasanya kita akan mencoba di motor-motor yang agak tua. Karena apa? Biasanya untuk scanner yang terbaru itu harusnya, untuk motor yang terbaru itu sudah
support ya. Nah, pertanyaan adalah gimana untuk motor-motor yang tua? Kalau motor yang baru kemungkinan mesinnya sudah support ya. Oke, untuk kita melakukan scanning pada motor Vario lama ini yang kita butuhkan yang pertama adalah zodiac ya, zodiac M100. Yang kedua kita menggunakan ini main test ya, main kabel test, jadi kabel yang utama. Oke, selanjutnya kita langsung sambungkan terlebih dahulu ya, sini. Nah, main testnya ke scannernya seperti ini ya. Oke, di sini ada soketnya, bisa dilihat ya, konektornya. Nah, kita pasangkan dengan main kabel yang ini. Oke, ini lebih dekat lagi ya. Oke, sudah. Oke, seperti ini ketika zodiac terkoneksi dengan main kabel. Selanjutnya kita menggunakan ini ya. Nah, ini konektor yang ke OBD2 ya. Konektor OBD2 seperti ini. Oke, kita koneksikan. Oke. Oke, sudah terkoneksi. Nah, OBD2 bisa langsung ke DLC daripada motor Honda Vario ini, karena di sini masih menggunakan konektor 4 pin ya, 4 pin. Jadi tidak bisa 16 pin ke konektor 4 pin. Jadi kita butuh sambungan yang Honda yang kemarin sudah kita jelaskan ya. Namanya di sini ada konektor untuk Honda ya. Ini ya. Jadi dari 16 pin OBD2 ke 4 pin DLC-nya motor Honda. Oke, langsung kita konekkan di sini. Ya. Oke, ini ya, jadinya. Dan sekarang yang 4 pin kita koneksikan ke sepeda motor. Ya, kita on-kan. Ban panas kan dia sepertinya bening ban panas. Oke, kita on-kan. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah on ya. Kita ada diagnosa, kemudian ada baterai, ada uji modul, ada memori USB, ada gambar, dan juga ada di sini mendirikan. Di sini bahasa Indonesia maksudnya adalah setting ya. Oke, kita buka yang setting dulu. Nah, kita bisa pilih suara mau aktif atau non aktif. Kalau mati, nah ditekan tidak ada suaranya. Kemudian kalau aktif ada suaranya ketika ditekan. Kemudian ada bahasa pilihannya ada English, ada Big 5, ini kurang tahu bahasa mana Big 5. Kemudian ada Vietnam, ada Indonesia, ada Thailand, ada Spanyol. Yang jelas kita pakai kalau tidak Indonesia ya English ya. Kita set di Indonesia saja. Oke. Kemudian ada di sini gambar ya. Nah, menu gambar, kemudian untuk screenshot ya, untuk screenshot gambar ini. Kemudian ada memori USB kalau mau kita hubungkan ya. Jadi tidak bisa harus connect ke PC ya. Oke, kemudian ada uji modul. Di sini uji modul untuk menguji zodiac-nya itu sendiri ya. Ada pengetesan LCD layar, kemudian tombol LED, pengetesan SD card, kemudian versi perangkat ya. Oke, kemudian ada baterai di sini. Ya, baterainya yang sekarang terkoneksi di sini 11,4 volt ya, 11,4 volt. Jadi tidak ada penurunan. Nah, baru kalau kita rem terjadi penurunan ya. Oke, seperti ini. Coba kita start, apakah terjadi penurunan juga. Nah ya, motor tidak mau menyala karena akinya kurang bagus ya. Jadi di sini berarti kelihatan baterainya rendah, grafiknya tidak bisa digunakan. Oke, coba dihidupkan menggunakan kickstarter. Nah, ketika dihidupkan ya, dia bisa tegangannya sudah tinggi ya.
jadi dia mengisi ya, bisa untuk ngetes baterai ya secara tepat. Kemudian kita masuk ke yang utama adalah menu diagnosa ya. Menu diagnosa kita tahu bahwasanya JDIAC M100 itu menawarkan scan bisa untuk all model sepeda motor ya. Jadi kita buka di sini diagnosa. Kita bisa lihat ada pilihan Adiva, ada Aion, ada Aprilia, ada Arctic Cat, Bajaj, Benelli, BMW, Brixton, Bombardier, Ducati, Harley, Hartford, Honda, Hyosung, Indian, Kawasaki, KTM, Kymco, Modenas, OBD2, PGO, Piaggio, Royal Enfield, Suzuki, Sim, Triumph, Vespa, Yamaha, dan Yiben ya. Kira-kira motor apa yang tidak masuk di sini, terutama di Indonesia ya? Saya rasa semuanya masuk. Nah oke, kita lanjut ke motor ini, Honda yang Vario lama. Kita pilih Honda dan kita pilih yang Indonesia langsung. Kita cari yang di sini 125, ada satu Vario ANC 125, PCX, Beat, Versa, Scoopy, Vario Mega Pro ya. Jadi sudah banyak sekali di sini ya, semuanya mendukung. PCX 150 Smart Key, kemudian CBR 250 RR. Kita pakai yang Vario ANC 125 ini. Oke, menghubungkan dengan memori ECU, ECU informasi, dan ada pembacaan tampilan data, membaca kode kerusakan, menghapus kode kerusakan, dan penyesuaian atau penyetelan. Biasanya di sini adalah reset TPS. Oke, kita masuk ke pembacaan data. Nah, di sini sudah terlihat ada putaran mesin, temperatur, bukaan gas, kemudian ada durasi injektor, waktu pengapian, tegangan aki, temperatur radiator. Nah, di sini mungkin sampai sini sudah banyak yang paham ya, bahwasanya JDIAC M100 ini sepertinya mirip dengan scanner yang sudah banyak beredar di pasaran ya, sudah banyak beredar di pasaran. Jadi ini produk Cina ya, kemungkinan, karena kita tahu Cina itu gampang copy paste ya. Jadi jangan heran apabila kok isinya sama dengan yang kemarin ya. Wis, itu urusan dari produsennya sana. Yang penting kita menggunakan scanner ini, fungsinya kita bisa gunakan dengan baik, kita juga bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya. Ini temperatur radiator, kemudian ada bukaan gas. Coba kita gas. Nah, ini bukaan gasnya dalam volt ya. Kalau di atas ini bukaan gas dalam derajat. Ya, di sini ada temperatur radiator dalam derajat, kemudian di sini temperatur air radiator dalam tegangan. Balik ke halaman selanjutnya, ada audio sensor, debit BBM, pompa, standar samping, relay starter, pas idle ya, kemudian mode altitude ya, kemudian ada di sini koreksi altitude ya. Ini ada AFR, di sini ada full trimnya ya. Oke, jadi itu menu-menu live data yang ada pada scanner JDIAC ketika terkoneksi dengan Honda Vario 125 ya. Saya rasa cukup ya, cukup membantu. Kemudian di sini selain itu kita bisa tampilkan grafiknya juga, misal O2 sensor ya, O2 sensor ya. Kita klik OK, dia akan muncul grafik seperti ini. Nah, ini membantu analisa juga ya. Bisa kita rubah-rubah tampilannya ya. Yang penting kita bisa enak membacanya ya. Oke, seperti itu. Kita keluar di exit. Dan kalau kita mau lihat yang lain, misal tegangan aki, kita klik juga. Ya, oke. Kemudian waktu pengapian juga bisa, injektor. Ini grafiknya. Juga tampil angkanya yang di atas ya. Oke.
pembukaan gas, misal kita gas. Dan di sini kode kerusakan, tampilan DTC, kemudian sejarah kerusakan, menghapus kode kerusakan. Saya rasa di sini sudah familiar semua. Jadi dibuktikan untuk Vario 1255 ini terkoneksi dengan baik dan fiturnya cukup ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang nanti kita akan coba lagi di motor yang berbeda, yaitu terutama Yamaha. Ya, apakah bisa reset ISC, apakah bisa setel CO, apakah juga bisa untuk live data. Jadi seperti itu nanti kita buktikan ya. Oke, terima kasih dari saya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dislike kalau tidak suka, like kalau suka ya. Komen di bawah untuk kita bisa sharing-sharing atau hubungi media sosial kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah menyala. DLC-nya kita konekkan seperti tersebut. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.